Halo standar semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi pekan kedua mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Materi analisis laporan keuangan ini juga menjadi dasar untuk mengerjakan tugas kelompok 10 TS yang bagian pertama tentang analisis laporan keuangan. Diperhatikan baik-baik poin-poinnya. Jadi di materi ini kita secara garis besar akan membahas apa gunanya kita melakukan analisis laporan keuangan dan juga mendiskusikan tentang teknis, karena laporan perusahaan kan tentu size-nya berbeda-beda ya, ukurannya berbeda-beda, laporan keuangannya berbeda-beda, bisnisnya juga berbeda-beda walaupun dalam satu industri yang sama, apalagi industrinya berbeda gitu ya. Nah, tentu kita membutuhkan alat yang bisa digunakan untuk memperbandingkan perusahaan yang size-nya, bisnisnya berbeda-beda itu tadi. Di sini kita akan menggunakan common size dan financial ratio. Nah, kita kembali dulu ke untuk apa kita melakukan analisis laporan keuangan. Secara garis besar, tujuan kita melakukan analisis laporan keuangan itu ada dua, untuk kepentingan internal perusahaan dan juga ada yang dilakukan untuk kepentingan eksternal, jadi pihak eksternal yang akan melakukan analisis laporan keuangan ini. Yang pertama dari internal perspektif dulu. Untuk apa perusahaan melakukan analisis laporan keuangan? Yang pertama digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari pegawai. Contohnya gimana nih analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk mengukur kinerja pegawai? Misalnya kita menggunakan rasio laporan keuangan inventory turnover misalnya. Inventory turnover ini kita bisa gunakan untuk mengukur kinerja bagian penjualan atau bagian sales ya, bagian marketing. Seberapa cepat bagian sales itu melakukan penjualan atau bagian marketing itu memasarkan produk, itu bisa diukur dengan inventory turnover. Terus yang berikutnya, untuk membandingkan performance atau kinerja dari different division atau kantor cabang yang lain. Kita di sini bisa gunakan contohnya rasio keuangan lagi ya, net profit margin antar kantor cabang misalnya. Ada kantor cabang B, ada kantor cabang A, ada kantor cabang B, ada kantor cabang C gitu ya. Kita bisa komparasikan, kita bisa bandingkan mana yang net profit margin kantor cabang tertentu yang lebih tinggi daripada yang lain. Juga kita bisa gunakan day sales in inventory untuk membandingkan kinerja dari masing-masing kantor cabang atau divisi tersebut. Nah, itu contoh kegunaan analisis laporan keuangan untuk membandingkan kinerja divisi. Berikutnya, untuk menyiapkan financial projection. Jadi laporan keuangan tahun depan itu kan perlu diprediksi gitu ya, sebagai acuan perencanaan. Nah, bagaimana menyusun itu? Salah satunya kita bisa menggunakan analisis laporan keuangan. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya prepare financial projection with analyzing financial statement ini? Kita bisa gunakan misalnya kita analisis ROA existing ya, tahun-tahun sekarang, mungkin 3 tahun ke belakang, ROE, return on asset, return on equity ya, existing. Terus kita komparasikan dengan peningkatan net profit margin di laporan laba rugi. Ini kan ada peningkatan NPM. Nanti kita komparasikan peningkatan ROA dan ROE ini di convert atau ditranslasikan
di NPM itu naik berapa. Ini yang existing semua ya. Terus baru kita komparasikan lagi dengan peningkatan dari total asset turnover atau fixed asset turnover. Nah, dari sini akan kita bisa lihat nih, dari kenaikan return on asset atau return on equity misalnya X%, yang itu di convert atau ditranslasikan atau bisa dilihat dengan kenaikan net profit margin Y%, itu didukung dengan kenaikan total asset turnover atau fixed asset turnover itu sebesar Z%. Nah, ini asumsi logis yang terbangun dari analisis laporan keuangan, karena kinerja dari aset yang di sini ya, saya rubah warnanya dulu. Kinerja aset yang di sini itu akan, yang tergambar di total asset turnover dan fixed asset turnover, itu tentu akan mendukung pencapaian sales yang bagus. Kenaikan sales yang bagus dengan kinerja non operasional yang bagus juga akan meningkatkan net profit margin. Net profit margin akan kemudian membuat return on asset dan return on equity juga naik. Nah, ini contoh persamaan atau pengertian bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Nah, balik lagi, terus apa hubungannya dengan membuat financial projection ke depan? Financial projection itu atau peramalan laporan keuangan itu kita bisa lihat dari konteks begini. Misalnya tahun depan kita mau menaikkan sales, sebesar 5% di sini, gitu ya. Kurang jelas. Sebesar 5%. Dari target kenaikan sales sebesar 5% ini, tentu berdasarkan analisis di atas, kita bisa lihat berarti membutuhkan kenaikan aset berapa persen gitu. Persamaan matematis gitu. Dari kenaikan aset X% ini akan bisa membawa net profit margin naik 5% dan kenaikan ROA atau ROE yang ditargetkan. Nah, itu contoh bagaimana prepare financial projection dengan analisis laporan keuangan. Terus kemudian yang berikutnya mengevaluasi kinerja perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya apa? Ya, misalnya kita bisa pakai rasio laporan keuangan lagi ya, rasio keuangan lagi, misalnya net profit margin, operating profit margin, gross profit margin. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat di laporan keuangan kan bertingkat gitu ya. Dari yang paling awal gross profit, terus kemudian operating profit, baru kemudian net profit. Nah, ini nanti kita bisa bandingkan dengan kompetitor. Bagaimana kinerja kompetitor di gross profit marginnya. Berarti kita bisa melihat kinerja menyusun COGS-nya. Terus kita compare atau kita bandingkan dengan operating profit margin. Berarti kita bisa lihat nanti kinerja beban operasionalnya dibandingkan dengan kompetitor lebih efisien mana. Dan kemudian yang terakhir net profit margin. Secara keseluruhan berarti antara perusahaan kita dengan perusahaan pesaing gitu ya, kompetitor, itu lebih efisien yang mana. Nah, itu dari internal perspektif. Kemudian dari sisi eksternal perspektif, kita bisa lihat bahwa analisis laporan keuangan ini digunakan oleh bank. Dalam rangka apa? Dalam rangka misalnya mengevaluasi proposal kredit yang diajukan kepada bank untuk dibiayai gitu ya. Di sini bank akan menggunakan misalnya debt equity ratio atau times interest earned untuk mengetahui ini sudah berapa banyak
existing debt yang sudah dipunyai oleh perusahaan itu dibandingkan dengan ekuitasnya, itu bisa dilihat di debt equity ratio. Terus bank juga bisa melihat ini kinerja pembayaran bunga dan prinsipalnya seperti apa di pinjaman-pinjaman existing yang sudah ada, itu bisa dilihat di times interest earn. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam di bagian berikutnya di materi atau di video pekan kedua ini. Terus di supplier ini berkepentingan untuk melihat ketika diberikan kredit lagi gitu ya, apakah perusahaan itu tetap bisa membayar utangnya gitu. Maka di sini supplier bisa menggunakan account receivable turnover-nya perusahaan. Jadi bagaimana kinerja penagihan piutangnya si perusahaan ke customer. Nah, hasil penagihan piutang itu kan nanti digunakan untuk membayar utang ke supplier. Itu bisa digunakan oleh supplier. Credit rating agencies ini juga hampir mirip dengan bank, dengan lembaga perbankan gitu ya. Kalau credit rating ini memberikan rating apakah perusahaan itu layak diberikan investasi atau tidak. Maka di sini rasio keuangan yang digunakan misalnya likuiditas, rasio liquidity, current ratio, asset test ratio, bisa juga tentang kinerja pembayaran tadi ya, times interest earn atau debt equity ratio. Ini bisa digunakan di credit rating agencies. Terus kemudian professional analis dan individual investor ini dari satu perspektif yang sama ya. Jadi ya lebih umum, lebih melihatnya secara umum. Likuiditasnya juga dilihat, kinerja operasionalnya dilihat, turnover asetnya dilihat, profit marginnya, profitability-nya dilihat dan sebagainya, karena berkepentingan terhadap investasi yang mau ditanamkan. Nah, itu guna atau manfaat dari analisis laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya kita kembali ke kita membandingkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari perusahaannya tadi berbeda-beda size-nya, bisnisnya gitu-gitu ya. Maka kemudian kita membutuhkan satu metode, satu alat yang bisa membuat perbedaan size, perbedaan bisnis itu menjadi comparable gitu, bisa diperbandingkan. Maka di sini kita menggunakan dua alat sebenarnya. Satu, common size statement yang pertama, yang kedua financial ratio yang kedua. Kita bahas common size dulu secara singkat. Ini nanti contohnya ada di video berikutnya ya, yang disebut dengan common size itu contoh realnya seperti apa. Nah, di sini kita bahas teorinya. Common size financial statement itu sebenarnya adalah membuat semua angka nominal di laporan keuangan. Jadi nanti di neraca dan laporan laba rugi, balance sheet and profit and loss statement ya, itu semua angka nominalnya dirubah jadi persentase gitu. Nah, dengan persentase itu maka kemudian kita bisa memperbandingkan dengan proporsional gitu ya, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, karena bukan nominal dibandingkan tetapi angka persentase. Nah, bagaimana membuat itu? Bagaimana membuat common size itu? Untuk income statement, laporan laba rugi ya, kita bagi semua akun itu dengan sales. Jadi salesnya itu yang 100%. Nah, akun-akun yang lainnya, COGS, operational expense, depreciation dan lain sebagainya itu dibagi dengan sales. Maka kemudian kita mendapatkan persentase. Nah, bagaimana untuk yang neraca, yang balance sheet? Yang balance sheet kita bagi semua dengan total aset. Gitu ya. Jadi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, itu kemudian kita bagi dengan total aset, kita mendapatkan persentase. Jadi nanti semua nominal berubah jadi persentase. Itu common size. Yang kedua, financial ratio. Rasio apa saja yang digunakan? Ini secara singkat ada 5 kelompok rasio ya. Ada rasio likuiditas, ada rasio struktur modal, ada rasio efisiensi pengelolaan aset,
ada rasio nilai pasar, dan ada rasio profitabilitas. Masing-masing dari rasio ini kita akan bahas secara spesifik di video berikutnya. Terus kemudian, nah, setelah kita menghasilkan common size dan financial ratio itu, bagaimana kita melakukan perbandingan atau benchmarking? Itu ada dua. Caranya adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebut dengan trend analysis, atau kita bandingkan dengan kompetitor yang berada di industri yang sama. Ya, kalau Indofood gitu ya, kita bandingkan dengan misalnya, karena Indofood itu kan perusahaan makanan ya, kita bandingkan juga dengan perusahaan makanan yang ada di Bursa Efek Indonesia, misalnya Siantar Top gitu. Indofood dengan Siantar Top, sama-sama perusahaan makanan, atau dengan Wings Group gitu, sama-sama perusahaan makanan, punya mie instan juga gitu. Nah, itu disebut dengan peer group comparison. Itu cara melakukan perbandingan. Nah, di analisis laporan keuangan ini juga ada limitasi-limitasinya. Limitasi-limitasinya itu nanti kita akan bahas di video yang berbeda, karena uraiannya agak panjang karena ada contoh-contohnya. Mungkin demikian materi analisis laporan keuangan bagian pertama. Terima kasih.